Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya sendiri Aslinda Senambela, Angel Deswita, dan Jeremia Parhusip. Di sini kami akan membahas tentang aliran filsafat perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Pada video kali ini kami akan memenuhi tugas proyek, yaitu mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama adalah aliran filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan aliran yang menentang ajaran progresivisme. Perennialisme mengambil jalan regresif karena mempunyai pandangan bahwa tidak ada jalan kecuali kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah menjadi dasar tingkah laku dan perubahan zaman kuno dan abad pertengahan. Motif perennialisme dengan mengambil jalan regresif bukan hanya nostalgia atau rindu akan nilai-nilai lama untuk diingat atau dipuja, melainkan berpendapat bahwa nilai tersebut mempunyai kedudukan vital bagi pembangunan kebudayaan abad ke-20. Prinsip-prinsip aksiomatis yang terikat oleh waktu terkandung dalam sejarah. Yang kedua yaitu prinsip aliran filsafat perennialisme. Yang pertama, pada hakikatnya manusia adalah sama dimanapun dan kapanpun ia berada. Yang kedua adalah tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup. Dan yang ketiga adalah bagi manusia, pikiran adalah kemampuan yang paling penting. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Dan yang selanjutnya pendidikan adalah persiapan untuk hidup, bukan peniruan untuk hidup. Dan yang terakhir adalah peserta didik harus mempelajari karya-karya besar dalam literatur yang menyangkut sejarah, filsafat, seni, kehidupan sosial, terutama politik dan ekonomi. Adapun penerapan aliran filsafat pendidikan perennialisme ini terhadap praktik pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan. Perennialisme memandang education as cultural regression, artinya pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Dan yang kedua adalah tujuan pendidikan. Bagi perennialisme, bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Dan yang ketiga adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan intelektual yang mengetahui kebenaran dan dalam suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Dan yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum bersifat subjek kenteral berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Dan yang kelima adalah metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialisme ini adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam The Great Books dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Dan yang terakhir adalah peranan guru dan peserta didik. Peran guru bukan hanya sebagai perantara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Nah, contoh aliran perennialisme ini pada pendidikan di Indonesia yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sekolah-sekolah Kristen, dan pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini biasanya memiliki kurikulum yang sedikit berbeda dan lebih mengedepankan ilmu agama, karena agama dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup. Yang kedua adalah aliran pendidikan filsafat esensialisme. Esensialisme bukan merupakan suatu aliran filsafat tersendiri yang mendirikan suatu bangunan filsafat tersendiri, melainkan suatu gerakan dalam pendidikan yang memprotes pendidikan progresivisme. Penganut paham ini berpendapat bahwa betul-betul ada yang esensial dari pengalaman peserta didik yang memiliki nilai esensial dan perlu dipertahankan. Esensi atau esens ialah hakikat barang sesuatu yang khusus sebagai sifat
terdalam dari sesuatu sebagai satuan yang konseptual dan akali. Esensi mengacu pada aspek-aspek yang lebih permanen dan mantap dari sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah, parsial, atau fenomenal. Adapun ciri-ciri aliran filsafat esensialisme yang pertama adalah minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa dalam melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga adalah oleh karena kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat adalah esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresivisme memberikan sebuah teori yang lemah. Penerapan aliran filsafat pendidikan esensialisme terhadap praktik pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan bagi penganut esensialisme. Pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan atau education as cultural conversation. Mereka percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Dan kedua adalah tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah sekolah. Fungsi utama sekolah adalah memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang atau individu kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum atau isi pendidikan direncanakan dan diorganisasikan oleh seorang dewasa atau seorang guru sebagai wakil masyarakat. Hal ini sesuai dengan dasar filsafat idealisme dan realisme yang menyatakan bahwa masyarakat dan alam realisme atau masyarakat dan yang absolut atau idealisme mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu atau peserta didik hidup. Yang kelima, adanya metode. Dalam hal ini, metode pendidikan esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental. Yang terakhir adalah peranan guru dan peserta didik. Guru atau pendidik berperan sebagai mediator atau jembatan antara dunia masyarakat atau orang dewasa dengan dunia anak. Guru harus siap sedemikian rupa agar secara teknis maupun melaksanakannya peranannya sebagai pengaruh proses belajar. Dan yang ketiga adalah aliran filsafat rekonstruksionisme. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan variasi dari progresivisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Semua bidang kehidupan harus diubah dan dibuat baru. Aliran yang ekstrim ini berupaya merombak tata susunan masyarakat lama dan membangun tata susunan hidup yang baru sama sekali melalui lembaga dan proses pendidikan. Seorang ahli yang bernama Bramert mengemukakan teori pendidikan rekonstruksionisme terdiri dari 5 tesis, yakni yang pertama, pendidikan berlangsung saat ini untuk menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya masa kini. Dan yang kedua adalah demokrasi sejati merupakan dasar dari kehidupan masyarakat baru. Yang ketiga, anak sekolahan dan pendidikan diatur oleh kekuatan dan budaya sosial. Guru memegang peran penting dalam pendidikan di sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu memperhatikan prosedur demokratis. Dan yang kelima adalah tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan krisis budaya. Dan yang terakhir adalah penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Penerapan aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme terhadap pendidikan, praktik pendidikan, yaitu yang pertama, tema. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial dan pendidikan merupakan suatu usaha sosial. Adapun yang kedua adalah tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan aturan sosial ideal.
Yang ketiga adalah kedudukan siswa. Nilai-nilai budaya peserta didik yang dibawa ke sekolah sangat dihargai, dan keluhuran pribadi dan tanggung jawab sosial ditingkatkan. Dan yang keempat, kurikulum. Kurikulum sekolah harus diwarnai oleh semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan dengan sekolah. Tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas atau budaya yang ditentukan atau disukai. Metode yang kelima adalah metode belajar sambil bekerja atau learning by doing adalah salah satu metode yang diakui dalam digunakan yang di samping metode-metode yang digunakan dalam pendidikan progresif. Dan yang terakhir adalah peranan guru. Contohnya adalah penerapan aliran rekonstruksionisme dalam penerapan guru, yaitu pemberian tugas mandiri kepada peserta didik secara berkelompok maupun individu. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah aliran filsafat pendidikan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi karakter peserta didik ke depannya. Masing-masing aliran memiliki ciri-ciri dan pengaruh terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan perennialisme merupakan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai luhur yang kekal dan dianggap kuat untuk mencari pandangan hidup. Esensialisme merupakan aliran filsafat yang mendukung perennialisme. Rekonstruksionisme adalah aliran pendukung progresivisme yang memfokuskan pendidikan pada karakter serta sosialisasi peserta didik. Berdasarkan aliran filsafat pendidikan yang saya paparkan, yaitu diharapkan para pembaca, terutama calon pendidik, untuk dapat mengkritisi, memahami, mendalami, dan menerapkan aliran filsafat pendidikan yang dapat membangun pendidikan yang bermutu. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang bisa saya paparkan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.